Kalau Anda nggak paham dengan perkutut Anda, selesai. Percuma Anda beli perkutut induan berapapun, percuma. Karena apa? Itu tidak akan menambah kualitas Anda, tetapi akan menambah beban Anda. Berpikir keras, bekerja keras, butuh kecepatan, percepatan, dan ketepatan, ya. Kecepatan saja tidak cukup kalau Anda tidak melalui percepatan. Karena apa? Kalau Anda nggak percepatan, berarti perkembangan Anda akan lambat. Meskipun Anda cepat, tapi kalau Anda tidak pakai percepatan, tetap lambat. Kalah dengan yang percepatan. Kecepatan, percepatan butuh ketepatan. Nah, Anda melakukan dua hal ini harus di waktu yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas masalah-masalah yang terjadi saat pergantian musim seperti ini. Ya, ini harusnya sudah tidak pergantian musim. Ini harusnya sudah musim kemarau kalau menurut hitungan kan. Tapi semua hanya prediksi. Yang ngatur alam tetap Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hanya menjalankan, jalani, syukuri, insya Allah semua akan baik-baik saja, ya. Yakinlah Allah taala maha baik, hidup akan terasa enak. Semua punya masalah, semua punya beban, tinggal kita saja bagaimana cara menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan cara melihat orang lain lebih baik, selesai, rasa syukur itu nggak ada. Tapi kalau kita selalu melihat orang di bawah kita, insya Allah syukur kita akan nambah dan nambah lagi. Oke teman, mumpung di bulan puasa, ya, menyalurkan apa yang sudah saya pelajari. Yang pertama, yang paling fatal dulu, ini adalah indukan mati, ya. Jadi pergantian musim seperti ini yang sering terjadi itu adalah indukan mati. Nah, indukan mati ini terjadi karena apa teman? Salah satunya ya karena bakteri, ya, karena bakteri itu sangatlah rawan kepada perkutut kita. Tetapi sebagai peternak kita seringkali teledor dalam hal itu, ya. Jarang semprot, nggak masalah, kututnya sehat-sehat, nggak usah disemprotan itu. Nah teman-teman, kadang saya bilangin gitu, nggak usah disemprot, kututnya sehat-sehat Masan. Ya, posisi itu sehat, tetapi kesehatan itu akan terus menurun. Daya tahan tubuh perkutut kita akan menurun ketika lingkungannya tidak kita jaga. Sama saja kita itu hidup posisi sehat, tetapi kalau kita pola hidupnya semrawut, pola makannya kita tidak teratur, kebersihan tidak terjaga, larinya kemana? Ya, larinya kemana? Sama seperti burung juga sama. Makanya itu tadi dari awal saya membuat video, saya tekankan pahami karakter perkutut Anda. Di situ kunci kesuksesan Anda. Kalau Anda nggak paham dengan perkutut Anda, selesai. Percuma Anda beli perkutut induan berapapun, percuma. Karena apa? Itu tidak akan menambah kualitas Anda, tetapi akan menambah beban Anda. Ya, kok bisa Mas? Bisa. Anda tidak paham dengan cara pengopenannya, cara memeliharanya, tapi Anda terus mengembangkan apa yang Anda punya. Di sini akan jadi beban Anda. Entah beban itu terjadi seketika itu, ataupun berkelanjutan, ataupun di ujung peternakan Anda. Ketika ada orang edukasi ke tempat Anda ternak tahun-tahunan, ada orang edukasi, Anda tidak bisa menerangkan. Di sini Anda jatuh. Nah, di sini Anda jatuh. Pokoknya penting mana? Itu dasarnya ternak. Kalau Anda sudah ternak bertahun-tahun, masa mau kelas dasaran terus? Kan ya enggak toh. Yang jelas mau kita naik kelas. Nah, di situ reputasi Anda dipertaruhkan, masa depan peternakan Anda dipertaruhkan. Ya, kalau Anda tidak mau berbenah, belajar. Ya, semua bisnis memerlukan itu. Ya, sekali lagi saya tekankan seperti video di awal, saya bilang ini peternakan perkutut, ini bisnis. Ya, Anda jangan santai. Kalau Anda santai nggak usah ternak perkutut. Karena santai Anda akan membunuh Anda. Kalau Anda tidak mau belajar, santai boleh tapi sambil belajar, bukan santai terus nganggur. Oke, anak-anak mau
ke posyandu bersama ibunya. Jadi saya ulang lagi, ini harus berpikir keras, bekerja keras, butuh kecepatan, percepatan, dan ketepatan ya. Kecepatan saja tidak cukup kalau Anda tidak melalui percepatan. Karena apa? Kalau Anda nggak percepatan, berarti perkembangan Anda akan lambat. Meskipun Anda cepat, tapi kalau Anda tidak pakai percepatan, tetap lambat. Kalah dengan yang percepatan. Kecepatan, percepatan, butuh ketepatan. Nah, Anda melakukan dua hal ini harus di waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu tidak akan terulang kembali. Makanya saya sering katakan, bukannya saya itu mau melariskan produk saya ataupun saudara saya Mas Budi SWA ataupun teman-teman saya untuk dibeli. Tetapi memang ini keadaannya krusial. Ya, keadaannya krusial dan saya menjual itu sambil edukasi. Nggak mungkin saya jual itu lepas gitu saja, nggak mungkin. Selama saya jualan itu saya edukasi. Ya, saya yang paling tekankan apa? Percepatan, modal kembali, kembangkan. Ini yang saya selalu saya gembor-gemborkan ya. Karena apa? Yang saya takutkan ketika Anda itu happy, Anda itu senang dengan keadaan Anda, sudah puas dengan apa yang Anda capai. Ini gejolak dagang ya. Perkutut ini payu terus orangnya awake dhewe nggak ngerti. Ya. Laku tidaknya terus itu nggak tahu. Makanya saya sering katakan kembali modal baru pengembangan. Nah, aku ngelekne bolak-balik loh. Nak agak mbok gubu ya terserah. Ya, saya sudah mengingatkan Anda berulang kali tentang masalah kecepatan, percepatan, dan ketepatan. Ini sudah saya bilang berkali-kali. Ping piro ra ngasek lali ya nang video. Nah, ini untuk menekankan ke sahabat-sahabat saja, saudara-saudara saya, subscriber saya, penonton saya, ya yang subscribe alhamdulillah, yang nggak subscribe semoga cepat subscribe. Ya, apabila channel ini nggak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat nggak usah di subscribe ya. Buen gumbar ay, mati kuno channel. Kalau nggak ada manfaatnya. Karena dari kecil saya itu punya doa yang mungkin beda dari orang lain berdoa. Saya itu dari remaja umur belasan tahun, belum ada 20, itu punya doa, ya Allah, apabila hidup saya ini masih bermanfaat untuk orang lain, panjangkanlah umur saya. Tetapi kalau memang hidup saya ini sudah tidak ada manfaatnya, apalagi merugikan orang lain, maka segerakanlah mati saya dengan rahmat dan hidayah Anda. Itu doa saya, kurang lebihnya seperti itulah. Tapi kan bahasa Jawa. Bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi kalau mati lebih baik dan lebih ridhoi, segerakanlah. Itu dari saya umur belum ada 20 tahun, saya sudah mengucapkan doa itu. Karena bagi saya itu ketika belajar tasawuf, belajar hakikat itu, dunia itu apa? Dunia itu apa? Dunia itu isinya cuma makan, minum, berak, selesai. Makan, minum, berak, tidur, bangun, makan, minum, berak, tidur. Tapi perlu kita ingat, dunia itu masroatul akhirat. Tadi dunia ini tanaman di akhirat nanti. Tetapi kegiatannya kan seperti itu saja. Ya, seperti itu saja ya. Makan, minum, berak, ibadah juga ya, ibadah semua itu diniati. Makan minum itu pun juga ibadah ya. Jadi ibadah itu semua lini yang kita niatkan lillahi ta'ala, itu semua masuk ibadah. Saya paham. Sedikit-sedikit juga paham. Jadi yang saya maksud itu kegiatannya itu. Kegiatannya cuma seperti itu terus ya. Indahnya itu ya kalau kita paham, nikmat yang paling istimewa di dunia itu ya ketika kita sujud. Ketika kita sujud. Ya. Kalau Anda belum merasakan nikmat ketika Anda sujud, saya yakin Anda belum merasakan kalau sholat itu memang untuk mencegah perbuatan mungkar ya. Karena nggak ada, belum bisa dibedakan rasanya nikmatnya makan sate dengan sujud itu bagaimana, belum bisa membedakan ya. Jadi orang itu bagaimana nikmatnya sujud, bagaimana nikmatnya makan sate. Ini kalau Anda bisa merasakan dua hal ini, insya Allah Anda luar biasa. Oke. Lanjutnya malah tekan diri. Jadi setelah hinduan ini rawan kematian,
ini saran saya sering disemprot pakai antiseptik. Antiseptiknya apa? Beli saja Rodalon atau lain-lain, intinya di toko obat beli obat antiseptik. Mereknya apa saja tanya di sini. Di tempat Anda biasa beli obat-obatan, ya. Tentunya penjual obat hewan, jangan obat manusia. Nanti di apotek nggak ada, ya. Adanya di toko pakan hewan, toko obat-obat hewan itu ada, insya Allah ada. Yang kedua, telur sering mati embrionya, ya. Embrio telur sering mati itu wajar di saat perubahan musim seperti ini, ya. Lu Mas kok malah suruh saya beternak? Nah, di sini ada banyak pelajaran yang akan Anda tuai nanti, ya. Ini kan harusnya sudah kemarau. Nah, kalau Anda membelinya di pergantian musim, berarti musim kemarau bagus-bagusnya produk kan itu. Ini yang saya bahas ini di era perubahannya, ya. Jadi larinya perubahan musim itu sering terjadi, embrio mati itu sering terjadi karena apa? Suhu yang tidak stabil, ya. Kadang indukannya ini yang agak malas-malasan nangkrem, kadang posisi angkrem kurang tepat. Ini pokoknya ada saja, ya. Karena apa? Perubahan musim seperti ini kan suhunya naik turun. Ketika suhu naik turun, perkutut itu angkremnya pun juga tidak stabil. Dia akan naik turun juga. Nah, risi ya, risi dia ke swen, sumukan itu bisa jadi. Nah, indukan yang baik biasanya kalau musim seperti ini, perubahan ini, karena suhunya tidak menentu, biasanya itu yang saya ambil, biasanya itu indukan itu akan turun dengan sendirinya meskipun tidak sesuai umumnya. Kalau saya bilang dulu, umumnya indukan turun itu kan mau menetas ataupun cuma makan saja, itu biasa. Tapi kadang ada indukan itu yang sengaja turun agak lama kalau pas musim pergantian seperti ini. Mungkin itu deteksi indukan itu karena dia pandai untuk mengatur suhu telur perkutut tadi, ya. Jadi untuk musim perubahan seperti ini Anda tidak usah bingung, ya. Perubahan-perubahan indukan Anda itu biasa, ya. Itu terjadi di semua peternakan ketika pergantian musim, ya. Karena indukan menyesuaikan suhu udara dengan telur yang diingkraminya. Ini biasa naik turunnya itu biasa. Yang jelas jangan sampai 1 hari itu nggak diingkrami. Kalau 1 hari nggak diingkrami, itu berarti perkutut Anda bermasalah, ya. Turunnya ya makan apa aktivitas sebentar naik lagi. Yang saya anggap, saya maksud tadi turun seperti itu. Bukannya seharian penuh turun terus nggak naik-naik. Ini berarti kutut Anda bermasalah. Oke, jadi nomor 2 telurnya song. Nomor 3 banyak piyik yang mati. Nah, ya, 1 piyiknya banyak yang mati. Nah, rentan kematian anak perkutut ini biasanya di usia 1 sampai 10 hari. Ya, kalau musim pergantian musim itu biasanya perkutut itu anakannya rentan kematian antara 1 sampai 10 hari. Setelah itu biasanya aman, ya. Setelah 10 hari biasanya aman. Nah, rentan kematian itu kalau 10 hari ke atas itu biasanya resikonya apa, Mas? Nah, ini juga ada resikonya, bukan berarti itu lolos. Untuk perkutut yang aman lolos dari 10 hari setelah hari kelahiran menetas, ini biasanya penyakitnya itu susah berkembang alias kunting. Kunting ini bahasa Indonesianya apa? Stunting. Stunting. Kurang gizi kan itu. Ini biasa di perubahan musim seperti ini terjadi biasa. Nah, untuk teman-teman harus rajin cek anak-anak perkututnya, ya, supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena segitu tadi saya katakan 1 sampai 10 hari ini rawan sekali kalau musim-musim seperti ini. Panas, hujan, ya. Ini kan musimnya seperti itu. Kalau di tempat Anda nggak tahu, saya membahas apa yang terjadi di kandang saya.
Oke, jadi di tempat saya itu kadang hujan, panas, panas, hujan. Nah itu satu hari panas, satu hari hujan. Kadang siang panas, sorenya hujan. Ini sangat memungkinkan hal-hal yang saya katakan di depan tadi terjadi di peternakan kita. Oke, yang saya anggap paling rawan ya itulah. Kalau lainnya saya kira nggak ada. Cuman telur, angkernya tadi dan pian. Ini yang sering saya alami di peternakan saya ya. Rawan jatuh di usia 1 sampai 10 hari ataupun mati di sarang 1 sampai 10 hari. Nah, untuk penyakit yang kemarin saya share ya, yaitu kulitnya menguning, itu biasanya memang kelainan kurang gizi tadi ya. Jadi rentetannya larinya ke situ, kulitnya menguning, temboloknya enggak isi penuh dan lain-lain. Ini sangat merugikan kita, dan semoga saja dengan adanya video ini peternakan teman-teman bisa terbantu, dapat mengurangi kematian ataupun bisa mengantisipasi teman-teman dalam arti menyikapi apa yang terjadi di peternakan teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Salam Kutut, Sopo Patut.